Mari kita membaca terlebih dahulu dari firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di sana, di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Nah, sudah baca. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palu. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan kami pada sore hari ini. Dan Engkau membawa kami semakin mengerti kedalaman firman Tuhan, keluasan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukannya dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu itu sungguh benar adanya, dan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang juga berkuasa untuk menjadikan firman-Mu itu terjadi di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang berbicara, berkati juga setiap orang yang hadir pada sore hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau bahas tema di dalam kaitan ayat ini, yaitu satu tema acceptance ya, tentang penerimaan ya, acceptance. The gift of hope di dalam kaitan dengan acceptance. Saya mulai dengan dua quotes ya, satu dari Lao Tzu, satu lagi dari Mother Teresa di dalam kaitan dengan acceptance ini. Ya, Lao Tzu General Revelation ya, response, bukan Kristen pasti. Tapi ada hal yang menarik di dalamnya. Terus kalau kita baca dari perspektif Kristen itu apa gitu tanggapan kita? Lao Tzu bilang seperti ini, because one believes in oneself, one doesn't try to convince others. Because one is content with oneself, one doesn't need others' approval. Because one accepts oneself, the whole world accepts him or her. Karena seseorang itu percaya kepada dirinya sendiri, jadi dia nggak usah mencoba untuk meyakinkan orang lain. Karena seseorang itu sudah puas dengan dirinya, dia juga nggak perlu persetujuan dari orang lain, ya, others approval. Karena seseorang itu bisa menerima dirinya sendiri dan seluruh dunia juga menerima dia. Ya. Ada kebenaran pasti di dalam quotation ini ya. Maksudnya kita bisa jadi orang yang kasihan sekali kalau terus cari acceptance from others gitu, cari approval from others. Karena sebenarnya approval, acceptance dan sebagainya itu kan di dalam diri ya, bukan sesuatu yang kita cari dari orang lain. In that sense, kalimat ini ya ada benernya. Tapi seperti kayak sudah notice ya, ini self-centered gitu ya, bisa jadi narsistik gitu. Maksudnya dalam pengertian kalau saya sudah bisa terima diri saya sendiri, jadi seluruh dunia mau kritik juga seperti kayak aji menggonggong, kafilah berlalu aja terus gitu. Gak peduli orang mau kritik, mau kasih masukan, toh yang penting saya sudah menerima diri saya sendiri. Itu bisa jadi orang luar biasa cuek dan ini ya, individualis gitu, gak peduli dengan orang lain dan sebagainya, highly narcissistic. Orang mau terima gak terima, pokoknya saya kagum sama diri saya sendiri dan itu cukup bagi saya gitu. Maksudnya bisa ditafsir ke arah sana, which I don't think itu ini ya, pasti bukan Lao Tzu, bukan mau kesana poinnya, cuma kekuatan diri itu memang punya akses ke sana gitu. Atau mungkin quotation lebih baik daripada Mother Teresa ya, dia bukan Protestan, memang dia Katolik, Kristen dalam pengertian ini ya, broader meaning of the word. These are the few ways we can practice humility. Ini beberapa jalan yang melaluinya kita bisa mempraktekkan kerendahan hati. To speak as little as possible of oneself, berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. To mind one's own business, memperhatikan urusan sendiri. Not to want to manage other people's affairs, tidak ingin untuk mencampuri ngurusin urusannya orang lain. To avoid curiosity, menghindari rasa keinginan tahu, ya, kepo. To accept contradiction and correction cheerfully. Ini ya kata accept ya. Menerima kontradiksi dan koreksi dengan gembira. To pass over the mistakes of others, to accept insults and injuries. Menerima penghinaan dan
Luka gitu ya. To accept being slighted, forgotten, and disliked. Menerima kalau apa ya, being slighted, forgotten, disliked. Jadi enggak, ya kalau kita bisa menerima dihina, orang nggak seneng sama kita dan sebagainya. Ya, sedikit mirip ya sama Lao Tse tadi gitu ya. Nggak terlalu peka gitu dengan penerimaan orang lain, nggak terlalu peka dengan like and dislike orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Bisa membuat kita itu ini Pak, lebih rendah hati ya. To be kind and gentle even under provocation, never to stand on one's dignity. Gak usah mempertahankan dignitas diri mati-matian gitu ya. Sebenarnya istilah dignitas sih bukan istilah yang salah ya, istilah yang bagus itu. Tapi seringkali itu bisa menjadi sesuatu hal yang kita pertahankan secara obsesif ya, itu apa, paranoia dihina orang lain dan sebagainya, itu bisa menjadi kuat sekali gitu. Apa sih kaitannya ini dengan Lukas ya? Karena Lukas 2 ayat 7 tadi itu tema kita ya. Yesus kan nggak mendapatkan tempat di rumah penginapan tuh ya. Keluarga Yesus ini nggak mendapatkan tempat gitu. Itu kan berarti ada kaitannya dengan the experience of being unaccepted gitu. Pengalaman tidak diterima ya. Ada kaitannya dengan acceptance gitu. Ini satu tema yang penting, dan Yesus waktu dia berada dalam dunia ini, dia pertama kali lahir yang dialami pertama yaitu ini, unaccepted gitu, tidak diterima. Dia bisa memilih untuk lahir di dalam keluarga yang kaya raya pasti gitu ya, yang keluarga selebriti lah atau apa gitu, atau anak-anak kaisar atau apa gitu misalnya. Tapi dia nggak memilih jalan itu, sudah dari pertama dia memilih jalan salib ya, bahkan dari kelahiran sejak bayi itu sudah memilih jalan salib. Yesus pertama dalam bagian ini menyatakan solidaritas dengan orang-orang yang unaccepted juga. Yesus menyatakan empati, dia menyelami keadaan orang-orang di dunia yang dibuang, yang dimarginalize, yang ditolak dan sebagainya. Kalau kita bisa menghayati kehidupan kita sebagai orang-orang seperti itu, dan kita bisa lebih mengerti cinta kasih Tuhan ya, daripada kita mengerti kehidupan kita ini orang-orang yang hebat, terpandang, pinter, dan seterusnya gitu, yang emang di dalam society toh kagum juga kepada kita gitu ya. Itu susah sekali menjadi gereja yang justru diberkati Tuhan gitu. Gereja itu menjadi gereja yang diberkati Tuhan kalau kita ada awareness, humble confession bahwa kita ini bukan orang yang accepted di dalam dunia gitu. Pengalaman penolakan itu loh saya, yang menyakitkan itu sebetulnya penting untuk mendalami rahasia inkarnasi Kristus. Karena Kristus jalan pertamanya waktu dia injak pertama kali di dunia itu dalam keadaan kayak begini gitu. Bukan dalam keadaannya semua orang datang bawa balon atau apa gitu ya, terus perayaan ada bayi lahir gitu, it is a boy, tulisan di dinding dan sebagainya gitu. Bukan itu ceritanya gitu. Tapi dalam gambaran cerita yang nggak terdengar ya, atau terdengar oleh orang-orang yang unaccepted juga. Ini kan cerita di sini segera disusul dengan gembala-gembala yang kita even nggak tahu gembala-gembala itu siapa gitu ya. Jadi cerita kelahiran Yesus ya menyatakan solidaritas ilahi gitu dengan manusia yang ditolak, yang nggak diterima oleh manusia yang lain ya, oleh society. Pengalaman keterbuangan, ketertolakan itu itu pengalaman pertama waktu Yesus masuk ke dalam dunia. Tapi nggak pada solidaritas saja saya. Kalau cuma solidaritas toh ya nggak ada gunanya gitu. Seperti kalau saudara pergi ke dokter, saudara komplain tentang penyakit saudara, dokternya jawab saya juga lagi kena penyakit itu. Gitu. Dok saya pusing, saya juga pusing sekarang. Ya gimana tambah pusing gitu ya. Solidaritas nggak membantu apa-apa kalau cuma sekedar solidaritas gitu ya. Saudara cuma rasa oh ya saya nggak pusing sendirian. Tapi saudara nggak pergi ke dokter untuk dapat persekutuan orang pusing, bukan itu. Saudara mau dapat sesuatu yang lebih, bagaimana ini persoalan pusing ini bagaimana. Demikian juga waktu Yesus datang ke dalam dunia. Dia ditolak, dia unaccepted, supaya menunjukkan bahwa kita yang juga ditolak ini ya, di dalam dunia, ditolak oleh dunia. Yesus itu menerima kita. Nah ini bedanya sama Lao Tse tadi, very simple ya. Lao Tse nggak mungkin kristologis itu, nggak mungkin. Paling banter ya antropologis sendiri gitu ya. Kalau seluruh dunia menolak saya tetap mencintai diri saya sendiri. Ya lu yang ngomong gitu. Lu ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Masih nggak selesai sebetulnya persoalan itu. Kalau seluruh dunia nggak bisa mencintai saya, nggak mau menolak saya, nggak apa, yang penting saya tetap confidence dengan diri saya sendiri gitu ya. Saya tetap content dengan myself. Ya boleh aja sih ngomong kayak begitu. Itu namanya self consolation, menghibur diri sendiri ya. Self comfort dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita di dalam pengertian Kristen ya, kita ditolak oleh dunia, ditolak di dalam masyarakat.
Itu maksudnya Tuhan menerima kita, Tuhan ya. Jadi kalau mau tetap pakai kutipannya Lao Tse, kita mesti ganti sedikit ya. Because Jesus believes in us, one doesn't try to convince others. Because Jesus is content with us, one does not need others' approval. Because Jesus accept us, the whole world accept or reject us, itu doesn't really matter gitu. Core-nya itu ada pada Kristus gitu, bukan ada pada kita ya. Kalau ada pada kita ya, saya pikir kita cuma jadi orang-orang yang ini menghibur diri itu tadi gitu. Yesus menerima kita sebagaimana kita ada dan kekuatan ini ya. Lalu setelah kita diterima bagaimana? Kita tadi orang yang tidak diterima, lalu terus kemudian Tuhan menerima kita. Setelah Tuhan menerima kita ya kita mesti dirubah menjadi orang-orang yang keluar daripada kepahitan tidak diterima itu ya. Karena Tuhan kan sudah menerima kita mesti bisa melihat diri kita sebagai orang yang diterima, being accepted and being loved. Setelah itu mengubah kehidupan kita menjadi orang yang juga bisa accept others, seperti Jesus juga accept us. Jadi ini aktif saya, bukan cuma menghayati secara pasif, saya diterima, saya dicintai. Ya oke, fase kayak begini perlu juga dalam kehidupan kita ya, fase seperti ini. Tapi ini fase yang belum dewasa sebetulnya gitu. Kalau kita dewasa, kita bukan cuma peka, saya adalah orang yang nggak diterima, Tuhan menerima kita, itu sudah mengharukan. Tapi kita juga mesti bertumbuh lagi daripada situ, yaitu bagaimana kita belajar peka terhadap orang-orang yang juga nggak diterima sebetulnya. Di dunia ini banyak orang-orang nggak diterima, sebenarnya yang nggak diterima itu bukan cuma kita, tapi orang-orang yang lain juga. Gitu. Nah, kita kalau sudah ada kuasa penerimaan di dalam kehidupan kita mesti belajar mengalirkannya di dalam society ya, belajar untuk menerima. Gitu. Society kita itu menerima sangat conditional ya. Menerima dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Orang-orang tertentu yang di-accept. Kalau kita sebagai orang Kristen melakukan hal yang sama ya kita gagal di dalam ini ya, di dalam kehidupan spiritualitas kita karena kita nggak seperti Kristus. Kita bicara persoalan di dalam lack of acceptance. Kalau kita nggak ada acceptance, self-acceptance itu apa yang terjadi? Bukan self-acceptance, maksudnya self-acceptance, self yang di-accept maksudnya saya. Bukan self yang accepting self, itu tadi Lao Tse itu tadi ya. Tapi self-acceptance di dalam pengertian, saya bisa menerima diri karena Yesus menerima saya gitu. Kalau kita nggak beres dalam hal ini ya saya, seluruh kehidupan itu bisa cari acceptance itu. Seluruh kehidupan itu mencari penerimaan dan itu luar biasa melelahkan gitu. Karena kita akan sangat tergantung daripada orang-orang yang bisa menerima kita ya. Dan kita tahu nggak semua orang bisa menerima kita, cuma orang tertentu yang menerima kita. Akibatnya kita cuma bergaul dengan orang yang bisa menerima kita. Not to mention, orang-orang yang bisa menerima kita itu mungkin menerima kita dengan kondisi-kondisi tertentu juga gitu. Jadi luar biasa melelahkan gitu. Ini satu kehidupan yang harus penuh dengan achievement. Pertama, achievement mendapatkan orang-orang yang bisa menerima saya. Kedua, juga achievement menghasilkan kondisi supaya saya bisa diterima gitu. Kehidupan yang kayak gini kan luar biasa capek ya. Nggak mungkin ada freedom gitu. Nggak bisa ada kekuatan gitu. Biasanya ini dinyatakan di dalam kehidupan so-called peer pressure, maka kita baca artikel tentang acceptance itu sudah ada kaitannya dengan peer pressure biasanya gitu ya. Peer pressure karena ya biasanya mengalami ini biasa remaja gitu ya, tapi saya percaya pemuda, even kita orang sudah tua pun juga masih tetap bisa ada peer pressure, bukan berarti cuma remaja doang yang ada peer pressure. Peer pressure dalam pengertian apa sih? Waktu kita masuk di dalam ini loh, mencoba untuk masuk dapat social acceptance ya, sosial gitu. Kita bisa mengalami peer pressure itu gitu. Peer pressure ini mencoba supaya kita mencoba ya supaya kita bisa conform ya bukan confirm ya, conform pakai O ya, konformitas ya dengan komunitas tertentu gitu. Supaya waktu kita conform kita bisa diterima oleh mereka gitu. Saudara jangan pikir ini cuma di dalam hal-hal yang negatif gitu ya, misalnya kayak merokok lah, drug addicts lah dan sebagainya, atau tattoo lah atau apa gitu ya, itu hal-hal kayak begitu. Ini kan somehow komunitas Kristen gitu ya, mungkin nggak ada kali ya peer pressure kayak gitu kan, orang di Kelapa Gading masa harus pakai tattoo, nggak ada sih itu apa, kita nggak ada peer pressure kayak gitu gitu. Tapi peer pressure itu can be religious peer pressure loh, religious peer pressure gitu. Lalu kalau saudara nggak conform dengan religiositas itu gitu, saudara nggak ada acceptance itu. Itu yang terjadi dalam zamannya Yesus kan ya. Religious peer pressure actually gitu. Orang-orang Farisi dan sebagainya gitu. Pelacur-pelacur pemungut cukai itu nggak pernah bisa masuk di dalam komunitas itu, nggak pernah gitu. Karena mereka nggak bisa conform di dalam keadaan seperti itu. Gitu. Yesus pun juga sebetulnya nggak bisa masuk. Karena Yesus dianggap breaking the law of Sabbath.
Peer pressure-nya kan harus kayak gitu. Religius itu modelnya kayak begini gitu. Kita nggak kebal saya sebagai gereja menghasilkan certain religious peer pressure ya, akhirnya mengakibatkan orang itu nggak bisa masuk gitu. Karena masih conform kepada kita ya, dengan cara bahasa kita, dengan cara pemikiran kita ya, dengan the way kita behave ya, mesti conform ke sini dulu, baru setelah itu kita kasih lu acceptance gitu. Kita kasih kamu penerimaan. Ya, penerimaan yang sangat-sangat bersyarat. Nah, memang kalau di dalam dunia tadi saya bilang memang nggak harus ini ya, nggak harus cuma urusan tattoo, smoking, drugs dan sebagainya. Tapi kalau di dalam dunia di luar memang peer pressure seringkali itu terjadi seperti ini saya. Peer pressure, orang nggak tahan dengan peer pressure, itu akhirnya membuat banyak orang itu akhirnya seperti kayak terpaksa harus open dengan all kinds of addiction yang ada di dalam dunia itu. Dia nggak tentu dia sendiri suka itu sebetulnya gitu, mungkin dia nggak menikmati juga, tapi karena dia lihat semua orang kayak begitu ya, dia akhirnya coba juga gitu. Kalau dia hidup dalam satu komunitas yang semuanya ngedrugs gitu misalnya, terus habis itu dihinain, lu gini aja nggak berani coba gitu misalnya, ayo dong, mana kejahatananmu dan sebagainya. Ditantang-tantang kayak gitu, lama-lama bisa rontok juga. Akhirnya terus bikin orang itu jadi open dengan all kinds of kebiasaan-kebiasaan yang seperti kayak semacam apa ya sih, sakramen ya gitu ya, tahu nggak sih? Sakramen inisial. Kalau kita kan baptisan gitu ya, join the Christian community itu baptisan gitu kan ya. Di mystery religion di zaman gereja mula juga ada kayak semacam ritualnya gitu kan ya, ritualnya terus masuk ke dalam mystery religion gitu. Kalau di Kristen ya baptisan terus masuk gitu kan ya. Kalau di dunia juga ada semacam sakramen ya, sakramen masuknya gitu. Lu coba ini dulu, kalau lu berani kita terima lu di dalam anggota ini apa komunitasnya kita. Kok sudah nonton film-film silat atau apa gitu juga ada kayak gini nih gitu. Sudah nonton film-film gangster atau apa juga ada initial ritualnya ya. Saudara mesti doa apa dulu gitu ya, benturin apa ini kepala sampai ke botol apalah atau apa, atau jalan di atas bara api lah or whatever gitu, ini apa ritualnya gitu. Kalau itu berhasil terus kemudian kita bisa terima gitu. Nah ini ada kaitannya dengan acceptance di dalam kehidupan manusia gitu. Tapi bagaimana pandangan ini ya, pandangan Kristen kalau kita merenungkan berita Natal ini, Yesus ya kita nggak tahu dengan persis ya kenapa ini ya Pak nggak diterima. Alkitab juga nggak bilang, memang kita cuma tahu dia nggak ada penerimaan di sini. Yang berikutnya, kalau kita lack of acceptance, nggak ada acceptance dalam kehidupan kita nggak punya kekuatan untuk accept orang lain pasti gitu ya. Nggak ada kekuatan untuk mencintai, nggak ada kekuatan untuk mencintai, nggak ada freedom to love. Gitu. Yang ada adalah like and dislike, terus muter di situ ya. Sangat selektif gitu di dalam persekutuan kita, sangat selektif, highly selektif. Saya jadi peka sekali terhadap siapa yang bisa menerima saya atau siapa yang nggak bisa menerima saya. Saya akan tergantung dengan orang-orang yang bisa memberikan penerimaan kepada saya, dan saya nggak bisa bebas mencintai gitu. Karena yang penting itu adalah saya bisa diterima gitu. Padahal kalau kita sudah memberi diri kita diterima oleh Yesus, kita nggak ngurusin ini lagi. Orang terima nggak terima of no issue dalam kehidupan saya gitu. Isunya itu apakah saya bisa menerima lebih banyak orang atau tidak gitu. Isunya pergumulannya adalah how can I accept others gitu ya, more and more. Itu pergumulannya di sana. Bukan how can I find someone that accept me more and more. Bukan ini gitu. Karena urusan ini sudah beres. Maka orang yang masih ada lack of acceptance ya di dalam kehidupannya itu nggak bisa mencintai orang lain dengan bebas gitu. Ada yang broken ya di dalam kehidupannya gitu. Not to mention juga ini ada kaitan sangat erat dengan ini ya, self-worth, harga diri gitu ya. Kalau kita gak beres-beres dengan acceptance ya, kita penerimaan tentang diri, harga diri, bagaimana saya melihat diri, terus muter di situ terus gitu ya. Orang yang sangat peka dengan pujian atau hinaan ya. Maksudnya kalau dihina dia bisa nggak susah tidur gitu ya. Kalau dipuji susah tidur juga karena terlalu bahagia gitu. Sama-sama susah tidur gitu. Maksudnya jadi terlalu penting ya, pujiannya orang terlalu penting, tapi hinaan orang juga jadi penting luar biasa gitu. Kita itu diombang-ambingkan dengan orang lain yang memuji atau yang menghina gitu dalam hal ini. Saya nggak pakai istilah kritik ya, karena kritik kan kritik nggak harus negatif, kritik kan konstruktif kok gitu dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau dihina itu ya namanya dihina, menghina nggak ada yang positif ya saya dalam hal ini. Kita nggak bisa bebas daripada kehidupan itu loh, dipuji-puji, ditinggi-tinggikan, disenengin dan dibicarakan orang secara positif atau dihina-hina dan sebagainya. Itu kita
Kita susah keluar dari kehidupan seperti itu waktu kita terus bergumul dengan urusan ini, acceptance, karena ada kaitannya dengan self-worth, dengan harga diri. Atau tadi gitu, seperti Lao Tse kalau diinterpretasi secara negatif, ya sudah kita go di dalam path of individualism, indifference. Maksudnya pusing, nggak peduli banget tuh mau ngomong apa gitu. Pokoknya saya cinta saya gitu ya. Saya cinta diri saya sendiri. Lu cinta nggak cinta, terima nggak terima itu urusan lu gitu kan ya. Saya pokoknya go the path of individualism, indifference, nggak peduli gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini ya secara psikologis, persoalan ini kan sebenarnya avoidance of pain ya. Kita tuh nggak mau sakit gitu. Indifference itu orang nggak mau sakit sebetulnya gitu. Jadi daripada saya membuka diri saya rentan, bisa dilukai kayak begitu, saya tutup aja langsung gitu. Lu seneng nggak seneng apa, pokoknya ini tembok. Saya nggak berespons terhadap kamu, seneng nggak seneng. Hidup kayak begini ini saya alienated gitu. Dia sangat terasing hidupnya gitu. Nggak mungkin ada real persekutuan gitu. Real persekutuan itu always include suffering and pain, always. Waktu kita mau masuk ke dalam true fellowship, itu pasti ada kemungkinan ini ya Pak, luka ya, kesenggol, keinjek, dan seterusnya, itu termasuk di dalamnya gitu. Tapi juga of course kemungkinan untuk being happy ya, untuk masuk ke dalam true relationship itu ada kebahagiaan yang sejati. Tapi orang yang avoiding ini pain, luka, rasa sakit, ya dia juga at the same time actually avoiding happiness sebetulnya kehidupannya gitu. Kehidupan terasing itu nggak mungkin bahagia gitu, termasuk kalau dia nggak luka, tetap nggak bahagia sebetulnya gitu. Bagian terakhir ya saya, kalau kita bicara acceptance ya, kita bicara kaitan antara acceptance dan hospitality ya. Nah ini sangat nyambung sama Lukas 2 tadi kan ya. Kaitan antara acceptance itu maksudnya apa? Acceptance ya, atau being accepted, atau to accept ya, to accept lah, kita mau yang aktif kan ya, to accept, menerima, itu berarti ya jadi orang yang hospitable gitu. Makanya kaitan antara acceptance dan hospitality ini nggak bisa dipisahkan gitu. Yesus tuh nggak mendapatkan itu waktu dia lahir itu. Dia nggak dapat acceptance di dalam pengertian nggak ada hospitality gitu. Jadi dia waktu lahir ya, langsung dialami di dalam dunia ini no hospitality ya. Nggak ada room gitu, nggak ada tempat untuk kamu gitu. Gereja ya, kalau seperti Kristus gitu, kalau kita menghidupi komunitas yang seperti Kristus ya, as a community gitu ya, kita bisa menilai ya, keberhasilan seperti yang dikehendaki Tuhan, itu kalau komunitas itu hospitable gitu. Yang disebut hospitable itu saya, terutama dengan foreigners, dengan aliens, itu baru bisa ngomong hospitable. Kita nggak ngomong hospitable kalau yang masuk itu kakak sendiri atau anak sendiri, istri, ya itu nggak usah ngomong hospitable lagi. Ya pasti harus boleh masuk rumah saya dong, orang istri sendiri, suami sendiri, pacar sendiri, mama sendiri, papa sendiri, adik sendiri, kakak sendiri. Sudah ngomong hospitable lagi bagian itu. Kalau bagian itu nggak ada, yaitu keterlaluan kejamnya orang itu gitu. Ini standarnya bukan di sana, standar hospitable itu waktu yang masuk itu foreigners actually gitu. Baru kita bisa mengerti itu apa artinya Yesus ya, yang menerima kita ya. Dia sendiri ditolak gitu. Dunia ini nggak hospitable untuk Yesus, tapi dia still hospitable ya terhadap kita, terhadap saudara dan saya. Dia membiarkan kita orang-orang berdosa ini masuk di dalam kehidupannya ya, dan membuat dia sampai mati di atas kayu salib. Karena waktu kita masuk di dalam kehidupan Yesus, kita membawa serta dosa-dosa kita. Kita bukan masuk terus kemudian membawa emas, kemenyan dan mur gitu misalnya ya. Kita masuk membawa dosa-dosa kita dan mengajukan Yesus di atas kayu salib. Itu hospitality-nya Yesus di dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita menghayati dalam kehidupan gereja, ya kehidupan ini apa, let's say komunitas pemuda dan sebagainya, ya kita belajar untuk being hospitable ini saya, waktu nggak terlalu terganggu gitu ya, nggak, atau punya open arm ya, menyambut orang-orang yang nggak sama dengan kita, seperti Yesus menyambut kita, sama sekali nggak sama, karena dia itu sangat suci, maha suci, dan kita ini berdosa gitu. Itu sudah total absolute difference gitu. Sudah nggak bisa lebih kontras lagi. Yang kedua, saya kaitan dengan acceptance dan love tadi ya, sudah kita bahas ya, mungkin nggak usah dibahas lagi terlalu panjang. Ini ya, kebutuhan salah satu kebutuhan kita ini ya di dalam dunia kan, di accepted. Dan kita mendapatkan acceptance itu karena kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita.
Acceptance itu diperoleh bukan dengan apa ya, saya achieve certain apa gitu ya, lalu terus kemudian saya dapat acceptance. Bukan dapat acceptance itu, bukan those highly conditional acceptance itu, bukan saya, tapi dengan unconditional love sebetulnya gitu. True acceptance itu nggak bisa dipisahkan dengan unconditional love, dan itu yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita nggak harus pious dulu, saleh dulu ya, jadi santo dan santa dulu, baru terus kemudian Yesus mati untuk kita di atas kayu salib. Enggak gitu. Yesus mati di atas kayu salib sebelum kita bahkan bisa melakukan apa-apa kepada Tuhan. Dia sudah menerima kita apa adanya. Terus unconditional love itu adalah true acceptance. Maka kita ya sebagai orang yang ditebus Kristus ya, either secara pribadi atau secara komunitas, ya kita belajar untuk express those unconditional love. Kalau kita mau bicara tentang acceptance ya, nggak usah tuntut orang mesti menghasilkan apa supaya dia conform to our standard of community atau rule, aturan mainnya komunitas kita dan sebagainya. Itu tipe komunitas-komunitas sangat duniawi ya, saya nggak mengenal salib Kristus sebetulnya gitu. Yang paling celaka kalau itu adalah komunitas Kristen tapi cara mainnya kayak begitu gitu. Itu sama sekali nggak sesuai dengan salib Kristus gitu, karena salib Kristus nggak bicara itu. Nggak ada kode etik orang mesti bagaimana sampai terus kemudian Tuhan itu memberikan cintanya kepada kita. Nggak ada itu, nggak ada kode etik, nggak ada kode behavior, nggak ada and what is the password gitu misalnya, nggak ada juga gitu. Nggak ada password dan semua orang boleh masuk dalam hal ini. Acceptance biasanya juga juga dikontraskan dengan resistance ya, resistance. Memang kita bicara acceptance memang bisa luas sekali ya, maksudnya dalam pengertian ini yaitu accept, lawan katanya itu resist. Acceptance, resistance. Ya ini bisa dikaitkan dengan orang gitu misalnya. Kalau kita nggak bisa accept orang ya kita resist dia gitu kan. Atau bisa juga dikaitkan dengan kondisi misalnya ya. Kondisi kehidupan yang kita nggak bisa accept ya kita resist gitu. Di dalam pengertian negatif maksud saya. Karena kita bicara acceptance dalam pengertian positif kan di sini ya. Maksudnya resistance ini dimengerti dalam pengertian negatif. Ini nggak bicara resistance yang positif ya. Resistance yang positif ada juga. Tapi kita nggak bicara ini hari ini. Kita bicara resistansi yang negatif. Misalnya orang yang nggak pernah bisa menerima dirinya sendiri, itu resistance kan berarti kan ya. Dia nggak bisa accept gitu. Dia terus keep comparing him or herself dengan orang lain. Itu orang yang dipenuhi dengan resistance kehidupannya. Gitu. Nggak ada acceptance ya. Sebetulnya orang yang nggak bisa menerima dirinya sendiri itu juga nggak bisa menerima Tuhan yang sudah menciptakan dia. Penolakannya itu sebenarnya penolakan resistansi gitu ya. Bukan cuma resistansi terhadap diri loh, itu resistansi terhadap Tuhan sebetulnya gitu. Kalau saya nggak puas dengan hidung saya yang kayak begini gitu misalnya gitu. Saya kepingin kenapa bolongnya nggak 3 gitu ya, kenapa cuma 2 gitu misalnya gitu ya. Saya nggak puas dengan bolongnya yang cuma 2 gitu. Kenapa mata saya 2 bukan 1, lebih keren, jadi siklop gitu misalnya ya. Kenapa kayak begitu? Waktu kita nggak bisa terima itu kita kan sedang resist Tuhan yang di dalam maha bijaksana menciptakan kita kayak begitu. Nah gimana? Saya nggak bisa jelaskan ya. Saudara mungkin juga nggak bisa jelaskan bijaksana apa sebetulnya. Kenapa saya kayak begini? Kenapa saya lahir di keluarga kayak begini? Mungkin susah juga saya jelaskan gitu. Kita nggak ngerti semuanya. Tapi waktu kita nggak bisa accept itu ya bagian itu ya. Kita sebenarnya sedang resist dan sedang kita resist bukan keadaan, tapi sebenarnya Tuhan sendiri. And therefore acceptance itu penting sih. Waktu kita bicara acceptance, ini ada kaitannya dengan total surrender gitu ya. Maksudnya acceptance in the sense of surrendering oneself kepada Tuhan yang maha bijaksana, kepada Tuhan yang membentuk, kepada Tuhan yang mengasihi kita ya, kepada Tuhan yang merencanakan dan sebagainya gitu. Hidup ini sangat nggak puas kalau nggak bisa accept gitu. Yesus ini ditolak ya, nggak di-accept oleh orang yang punya rumah penginapan, whatever alasannya lah kita nggak tahu gitu. Tapi saudara melihat di situ kehidupannya juga dia nggak terganggu gimana gitu dengan penolakan itu gitu. Dengan dunia yang nggak hospitable, memang dunia nggak hospitable. Acceptance ya, supaya jangan disalah mengerti sebagai pasifisme gitu. Acceptance itu bukan pasifisme, bukan saya. Kita mesti kontraskan acceptance dengan gambaran allowing any kind of unwanted private experience. Kalau sudah baca ini ya, konsep acceptance secara filosofikal, secara psikologis dan sebagainya, itu biasanya dikaitkan acceptance maksudnya ada orang misalnya mengatakan acceptance itu maksudnya membiarkan unwanted private experience yang kita berusaha untuk suppress gitu loh saya, yang kita berusaha untuk tekan gitu ya. Lalu itu kalau kita accept ya sudah accept aja gitu. Maksudnya kalau kamu
sedih ya kamu sedih gitu. Kalau kamu kecewa ya kamu kecewa gitu. Kalau kamu marah ya kamu marah. Kalau kamu happy ya happy aja, loncat-loncat juga gak apa-apa gitu. Lepas gitu loh maksudnya. Acceptance jangan lepas. Saya percaya poin ini pasti ada benernya, ada positifnya, tapi juga ada bahayanya ya. Ada bahayanya kalau dimengerti dalam pengertian itu tadi gitu. Self expressionisme gitu. Jadi saudara pokoknya transparan, nggak seneng sama orang ya udah, lu nggak seneng ya nyatakan nggak seneng aja, mendingan nyatakan nggak seneng daripada lu kelihatan munafik gitu kan ya, misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah sebel sama orang ya udah buang muka aja gitu. Jadi allowing any kind of unwanted private experience. Saya mau buang muka, ya lu buang muka aja. Dan lu senyum-senyum kan munafik malah berdosa lagi gitu kan. Mau buang muka, ya buang muka saja begitu loh, misalnya gitu kan. Ini kalimat retorik ya. Saudara jangan amen. Nah itulah yang saya nggak mau ngarahin ke situ, saya mau kritik kalimat ini. Jangan salah ngerti loh saya. Itu kalau di dalam dunia konsep acceptance bisa sampai ke sana gitu. Lu sebel sama orang ya sudah sebel saja. Itu bukan Kristen, saya bukan gitu. Kristen nggak mengajarkan itu, Kristen mengajarkan self denial. Jadi acceptance bukan di dalam pengertian allow any kind of your private emotions, mau curahkan apa saja, itu namanya self expressionisme gitu. Ekspresi diri ya. Ekspresi kita itu bukan Tuhan gitu. Jadi nggak usah disembah gitu. Kalau kita mau mengekspresikan apa yang kita mau ekspresikan, ya kita menjadikan ekspresi diri seperti kayak Tuhan kita gitu. Yesus itu di dalam kehidupannya dia menyangkal diri gitu. Waktu dia mau naik ke atas kayu salib, dia sebetulnya juga dipenuhi dengan ini ya, satu peperangan rohani ya. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang kemudian kayak balik tangan gitu ya. Acceptance ya udah accept aja gitu. Justru yang terjadi di sini acceptance itu maksudnya self denial gitu. Orang yang dipenuhi dengan self acceptance itu orang yang dipenuhi dengan self denial gitu. Bukan orang yang nyerah kepada nasib ya, bukan itu. Bukan orang yang menyerah kepada carnal emotions, bukan orang yang menyerah, give up, surrender kepada kedagingannya, itu bukan acceptance, bukan gitu. Itu orang kalah namanya, kalah perang gitu. Tapi acceptance itu maksudnya surrender kepada Tuhan maksudnya. Tuhan yang menang ya, bukan kedagingan kita yang menang. Terakhir ya kalau kita kaitkan ini dengan apa ya, again the story of Christmas atau the message of Christmas kan judul ini kan, the gift of hope ya. Christmas Natal itu memberikan kepada kita kado pengharapan, hadiah pengharapan supaya di dalam dunia yang nggak ada acceptance ini ya, atau yang very very conditional gitu. Acceptance yes, but with a lot of condition ya. Itu listnya panjang gak selesai gitu. Berita Natal itu memberikan pengharapan kepada kita supaya kita mengerti apa artinya divine acceptance yang ada syarat itu gitu. Dan ini bukan cuma untuk kita terus kita nikmati sendiri, tapi supaya kita pancarkan juga gitu. Berita Natal itu bukan cuma untuk kita ya, bukan cuma God for us, tapi juga kita for others gitu. Karena kita menjadi seperti Kristus ya. Kalau gereja atau komunitas cuma memikir menghayatinya God for us, ya dia baby terus ya gitu, nggak maju-maju gitu. God for us, dia masih menyelesaikan persoalan saya, nggak di-accept sama dunia. Puji Tuhan, Yesus terima saya apa adanya. Ya oke lah, beautiful witness kayak begitu. Tapi itu masih bayi saya kayak gini gitu. Kalau kita bertumbuh ya, dan kita belajar dong seperti Yesus accept me as I am. Ya saya sebagai pribadi atau sebagai komunitas ya belajar terima juga yang lain as they are juga, as he is, as she is dan sebagainya, baru menjadi komunitas yang seperti Kristus gitu. Ya kita bergumul dalam ini kita bukan Kristus for sure gitu, kita masih broken, kita banyak kelemahan gitu. Tapi kalau kita berjalan ke arah sana ya kita menjadi komunitas yang sehat gitu. Tapi kalau kita nggak peduli dengan ini ya just keep saying pokoknya Yesus menerima saya, ya kita terus kanak-kanak dan gak ada perubahan di dalam kehidupan kita, nggak ada ini ya, nggak ada kuasa yang mengalir gitu. Agus Marjanto itu ini ya, dia bilang di dalam salah satu khotbah, itu orang-orang yang dipakai Tuhan tidak bisa mula-mula itu yang dimuridkan gitu. The so-called disciple itu yang mengubah dunia itu. The disciple of Christ. Bukan murid-murid, bukan murid-murid julukan murid-murid 12 murid itu bukan ya.
Maksudnya mereka yang mau memberi diri dimuridkan, ya itulah yang ada pengharapannya gitu untuk dunia. Dunia itu sangat bergantung dengan orang-orang yang mau dimuridkan ini gitu. Dimuridkan itu maksudnya apa? Ya dibentuk, ditransform menjadi hari demi hari itu makin menyerupai Kristus gitu. Harap ini terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Harap ini terjadi dalam kehidupan kita se-community ya, sebagai gereja, ya sebagai kelompok umat yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi penerimaan yang tidak bersyarat, dan ketika kami melihat kehidupan kami yang penuh dengan cacat celah, dengan kerusakan, kami sadar bahwa penerimaan yang Tuhan berikan itu adalah penerimaan yang luar biasa. Satu penerimaan yang membawa kami untuk kagum kepada cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami ingin Tuhan supaya ini juga boleh bekerja dalam kehidupan kami, belajar untuk menghadirkan penerimaan di dalam dunia ini, menjadi orang-orang yang hospitable, menjadi komunitas yang hospitable, yang menyambut orang dan tidak cuek, tapi belajar juga untuk mengasihi, merawat, seperti Tuhan juga mengasihi, merawat kami, dan kami pun juga di dalam relasi yang seperti ini kami juga boleh terus belajar, kami sendiri juga terus dibentuk, kami buat semakin menjadi menyerupai Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami semua, berkati kami semua, supaya kami dalam kehidupan ini boleh terus bertumbuh, semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati komunitas di tempat ini, meskipun kecil, kami boleh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.